Selamat pagi semua. Hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Yunis Dental, yaitu software 3D printer untuk Yunis NB. Pada hari ini saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara mengedit file, memberikan support, base, dan juga sampai tahap slicing untuk model gigi biasa. Di sini terdapat beberapa antarmuka, yaitu printer type, printer, indication, material manufacturer, dan profile. Dan saya akan mencoba memilih salah satu untuk menyesuaikan hasil cetakan yang ingin saya buat. Di sini saya akan memilih printer MB. Di sini adalah printer yang sudah terkoneksi. Dan di sini saya sudah memilih scan to model karena saya menggunakan intraoral scanner untuk men-scan model saya. Dan di sini ada material manufacturer. Saya akan pilih Yunis bawaannya. Dan juga di sini terdapat beberapa jenis resin yang sudah disediakan oleh Yunis. Saya akan memilih Z Dental model Z10 dan saya akan memilih yang solid flat untuk hasil yang solid. Jika sudah memilih semuanya, akan kita lanjut untuk mengklik next. Di sini terdapat antarmuka 3D seperti ini. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengimport file, yaitu dengan mengklik di antarmuka sebelah kiri saya. Ya, di sini sudah tersedia beberapa file yang sudah saya scan, terdapat bed register, lower jaw, upper jaw, dan bridge fine. Ini tergantung dari file yang sudah Anda buat, yang sudah Anda scan dalam bentuk STL, dan format yang tersupport di sini adalah STL. Saya akan memilih coba untuk lower jaw. Di sini modelnya sudah terisi, dan untuk menggerakkan kamera, Anda bisa menggunakan scrolling untuk zoom in dan zoom out seperti ini. Klik kanan untuk rotasi kamera, dan klik tengah tahan untuk free view atau gerakan kamera bebas seperti ini. Di sini terdapat globe juga untuk menggerakkan giginya. Jadi Anda bisa untuk menggerakkan giginya, mengatur rotasinya dan juga mengatur aksisnya seperti ini. Atau bisa Anda ubah oklusinya untuk menghadap ke bawah. Ya, seperti ini. Namun saya akan coba memperagakan oklusinya ada di bagian atas. Seperti ini. Lanjut ke tahap edit. Saya akan mengklik di sini. Dan di sini terdapat pilihan seperti trimming untuk memotong bagian tidak perlu. Dan juga ada adding base untuk memberikan base. Ada hollow untuk memberikan tipe model, apakah Anda ingin membuat dalamnya kopong atau solid. Di sini juga ada hole untuk memberikan lubang pada model untuk insertion ataupun yang lainnya. Di sini terdapat split untuk memisahkan bagian model tersebut atau dipotong langsung. Ini ada label, Anda bisa menambahkan label Anda sendiri pada model. Dan juga repair, ini repair untuk hasil scan yang tidak baik gitu. Jadi tanpa harus ribet-ribet kita men-trimming, kita bisa langsung repair di sini. Oke, kita akan memulai langsung proses trimming saja. Misalkan saya tidak perlu bagian yang ini, saya bisa langsung hapus saja. Klik delete kalau sudah. Lalu ada adding base. Untuk adding base ini kita harus usahakan untuk titik kuning ini sesuai dengan level axis Z di sini. Jadi harus sesuai dan rata di sini agar hasil dari base-nya atau adding base-nya rata sama sekali. Oke, saya akan coba untuk adding base dulu di sini. Saya akan mencoba meratakan base di sini. Oke. Dan juga saya akan menambahkan base di sini agar rata. Ya. Untuk base-nya sendiri sudah rata. Jika miring, nanti hasilnya juga akan miring hasilnya. Jika sudah rata, saya akan mengkonfirm ini. Nah, di sini sudah ada preview untuk base-nya, base levelnya. Nah, Anda bisa menaruh level ini pada titik terendah dan serata mungkin. Saya akan menaruhnya di sini. Oke, base-nya sudah ditambah. Dan ini hasilnya. Untuk adding base ini, kita tidak perlu support. Jadi kita bisa langsung slicing saja tanpa harus menambahkan support. Di sini ada hollow. Hollow itu untuk menambah bagian atau rongga dalam. Jadi hasil dari printer ini tidak solid seperti ini. Jika saya tambahkan hollow, dia akan hasilnya seperti ini dalamnya. Jadi dalamnya kosong atau kopong.
untuk menghemat bahan juga, apalagi untuk cetak model, tidak perlu bahan yang terlalu banyak. Oke, kita akan mencoba untuk menambahkan teks atau label. Di sini ada pilihan font, dan juga untuk ketebalannya, size-nya atau ukurannya, dan teksnya apa. Misalkan kita mau nambah nama perusahaan kita, atau klinik kita bisa taruh dimanapun. Ya sudah. Oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya adalah arrange. Nah, untuk ini kita bisa menduplikasi seperti ini. Nah, untuk number of copies, satu adalah berarti tambahan satu. Misalkan kita klik copy, dia akan menambah satu. Jika kita menambah dua, dia akan menambah dua. Ya, seperti ini. Dan juga di sini ada rotation, kita bisa mengatur rotasi dari gigi dan position. Dan juga ada auto range, dia akan secara otomatis mengatur posisi gigi masing-masing. Seperti ini. Apply. Ya, ini adalah gigi yang bisa masuk dalam build platform atau print bed-nya. Nah, untuk bagian merah ini berarti gigi tersebut tidak masuk dalam print bed tersebut. Jadi, baiknya kita akan hapus. Oke, ini adalah hasil gigi yang sudah di auto arrange. Nah, kita akan merotasi semua ini ke bagian bawah agar bisa langsung terhubung dengan print bed bawah tanpa harus melakukan support. Oke, sudah ditaruh ke bawah. Nah, untuk tahap ini supports, kita tidak perlu supports karena bagian bawah dari model sudah terkoneksi dengan print bed. Ya, seperti ini, sudah masuk print bed. Kita bisa langsung ke tahap slicing. Dan kita klik yang bagian kiri ini untuk langsung ke slicer. Ini adalah preview untuk printing nanti. Ini adalah layer-layernya dan prosesnya bagaimana. Kita bisa lihat tahap prosesnya seperti apa nanti di printer. Nah, di sini terdapat informasi, ada estimated time berarti perkiraan waktu adalah 15 menit 5 detik untuk 3 model yang akan dicetak. Untuk volume atau volume dari penggunaan resin tersebut adalah 54 ml. Untuk jumlah layer adalah 250 dan ketebalan layer adalah 0,100 mm. Inisial layernya adalah 3, seperti ini maksudnya. Dan lain-lainnya itu sepertinya tidak perlu untuk terlalu diperhatikan. Yang penting adalah beberapa poin di atas ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung send ke printer yang sudah terkoneksi tadi, dan juga kita bisa langsung masuk ke printer. Untuk support sendiri, saya akan memperagakan bagaimana cara menambahkan support. Saya akan mencoba mengeliminasi 2 model, dan hanya menggunakan 1 model untuk mensimulasikan bagaimana cara menambahkan support. Saya akan hapus. Dan saya akan membalikkan untuk posisi occlusal ada di bagian bawah. Oke, dan di sini saya akan menambahkan supports untuk mensimulasikan bagaimana cara penambahan supports. Jadi saya akan generate di sini secara otomatis, dan supports akan terbuat dengan sendirinya. Jadi kita bisa lihat titik-titiknya di sini, bagian mana saja yang sudah terisi oleh supports. Nah, untuk triknya atau tipsnya, saya akan memberikan beberapa untuk menambahkan supports. Ini adalah supports yang tergenerasi secara otomatis, dan mungkin Anda mau menambahkan supports agar yakin dan pasti, agar hasil cetakan nanti telah tersupport dengan baik oleh support screen-nya. Nah, bagian biru tua adalah bagian yang paling rawan untuk ditambahkan supports, jadi harap untuk ditambahkan seperti ini. Klik 2 kali untuk menambahkan supports. Oke, kalau sudah kita bisa langsung next untuk ke slicing. Dan kita akan lihat perbedaannya. Nah, untuk layernya sudah bertambah dari 250 menjadi 250 karena semakin tinggi model yang kita buat, akan semakin banyak layer yang dibutuhkan. Jadi ini adalah simulasi dari cetakan awalnya hingga sampai akhir ke atas ini. Ya, inilah hasilnya. Oke. Untuk tutorial dari model base ini sudah selesai, dan saya akan mencoba memperagakan bagaimana cara membuat crown.
Nah, untuk crown and bridge kita akan menggunakan indikasi yang berbeda, yaitu antara dua ini, temporary CNB atau permanent CNB. Saya akan di sini memilih untuk temporary CNB, dan juga untuk resin kita akan memilih Zidental CNB A2. Next, kita akan memasukkan filenya lewat import di sini. Saya akan memilih bridge file. Ya, ini adalah bridge yang akan kita cetak, dan saya sudah scan. Oke. Nah, untuk bridge atau crown, kita harus membalikkan occlusal menghadap ke bawah. Jadi saya akan membalikkan itu di sini. Sebisa mungkin, selurus mungkin, mengikuti lubang dari sini. Nah, lubang insertion ini harus sebisa mungkin lurus atau vertikal menghadap ke atas. Oke. Menurut saya sudah oke. Kita lanjut ke tahap range. Nah, jika Anda ingin menduplikasi, bisa klik copy ataupun auto arrange untuk mengatur posisinya. Namun bagi saya, semua posisi ini sudah oke, jadi saya tidak perlu mengotak-atik lagi pada settingan ini. Saya akan lanjut ke support. Nah, di sini kita klik generate. Nah, support sudah terbuat dengan baik, seperti di sini, dan juga ada base-nya sedikit bawah agar memudahkan proses pemotongan. Dan kita akan mencoba untuk melihat penempatan pin yang benar bagaimana. Oke, di sini masih banyak beberapa titik biru yang belum ditambahkan support, jadi saya akan tambahkan lagi. Oke, jika sudah, kita bisa langsung ke tahap slicing, dan seperti biasa kita klik yang bagian sini kiri, dan kita akan melihat preview dari proses cetak tersebut. Untuk crown and bridge, dia memiliki resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 50 mikron. Jadi layer yang digunakan adalah 365 dengan ketebalan atau thickness layernya ada 0,050 mm. Jadi kita bisa melihat berapa lama penggunaan waktunya, yaitu 22 menit untuk bridge satu ini. Oke, menurut saya tutorial kali ini sudah selesai. Ditunggu untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.